Cari misionaris orang kayak gini. Gila ditanya skakmat, mampus kan? Tuh, kira-kira begitu teman. Lanjut. Iya. Itu, teman. Tapi ya kadang-kadang buat menambah durasi juga sambil nunggu waktu sahur. Ya lucu ya tadi Guru Unda menjelaskan bagaimana Rasulullah itu kan batu dari surga, menunjukkan bahwa sikap kangen kita terhadap surga dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah kita yang kangen ke surga, kenapa lo yang usil? Lo nggak akan ke surga gitu? Dipermasalahkan. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah akhirnya. Assalamualaikum. Dari ya, Hai Jibril. umat Islam Ya, berlomba-lomba mencium hajar aswad. Padahal di dalam kekristenan sendiri, umat Katolik berlomba-lomba mencium patung Yesus. Kenapa dia nggak protes? Kenapa kamu nggak menanya kepada Protestan? Sama-sama kau Kristen, hei, kenapa kau mencium patung? Itu loh, mestinya itu lo urus dulu literanmu gitu loh. Iya. Itu kan gitu. Lanjut. Kita berlomba-lomba kangen ke surga, itu logis. Justru yang dipertanyakan itu kenapa umat Islam ketika bertawaf di Ka'bah malah saling menjauh dari Hajar Aswad. Wah, baru kami juga mempertanyakan, kok nggak logis ini? Kangen tapi saling menjauh gitu kan. Justru kita ini mendekat, kok orang mendekat kok malah dipertanyakan. Hai Jibril, nanti open mic-nya habis sembuh. Silakan. Ini sebenarnya mau nunjukin aja. Bang Hendy bisa gedein saya nggak? Nah, jadi izin ya abang-abangku di sini. Jadi kalau agama Samawi yang saya pelajari memang berkiblat. Jadi kalau kita Google Yahudi berdoa, itu mereka memang menghadap dinding ratapan. Ini kiblat mereka, gitu loh. Kalau sampai cium-cium, ini memang kecintaan terhadap ya perintah. Nah nih cium-cium nih Yahudi, ya nggak? Memang semua ada kiblatnya gitu loh. Sama seperti Muslim praying, ada kiblatnya gitu loh. Nah tapi kalau kita ke website pagan, ini nature based pagan ya. Nah di pagan ini beliau ini menceritakan memang ke semua arah. Morning face east, nah ngadep ke timur, habis itu ngadep ke selatan. Memang semua nih face west, ngadep ke barat. Memang kalau ajaran pagan begitu, penyembah dewa Zeus, dewa begitu, memang nggak ada kiblatnya. Tapi Samawi, nah ini witchcraft. Nah, ini memang ini pagan. Nah ini south, west, north, east. Memang kalau pagan begitu. Jadi ya kalau Samawi begini, kesatuan tauhid. Nah tapi kalau pagan ya begitu. Jadi ya, dan kalau mau ngomongin soal kaidah bahasa ini apa segala macam ya lucu aja. Bisa bahasa Mandarin tapi bilang bahasa Arab susah. Really? Itu aja sih abang-abangku di sini. Tadi lagi main game jadi tertarik begitu liatin, wah ini pagan kok ngulik-ngulik Samawi. Lucu aja. Iya. Memang lucu pertanyaannya. Di dalam kitabnya sendiri banyak ayat, semuanya menghadap satu arah. Mereka sendiri yang nggak punya arah. Itu menunjukkan hidupnya tak tentu arah. Ya Tuhan Yesus yang dia tuhankan sendiri berkata begini, aku akan masuk ke rumah menghadap baitmu. Itu Yesus punya kiblat. Dia kiblatnya kemana nih orangnya? Makanya saya bilang dari awal, kamu terganggu nggak? Nggak. Ternyata dia cemburu. Umat Islam kok semua ibadahnya ada perintahnya, ada sunahnya, ada perintahnya kan gitu. Kalau kita ini kan nggak ada. Mau hari Minggu kayak mau apa kayak bodo amat. Dia nyari dero dia. Dan itu ciri-ciri Samawi. Kalau Samawi kan Tuhannya nggak kelihatan. Yahudi Tuhannya nggak kelihatan. Muslim Tuhannya nggak kelihatan. Tiba-tiba yang satu ngaku Samawi Tuhannya kelihatan. Habis itu Samawi ciri-cirinya punya kiblat. Yahudi punya kiblat. Muslim punya kiblat. Tiba-tiba yang ngaku Samawi di tengah nggak punya kiblat.
Habis itu Samawi selalu original text kitab sucinya itu berbahasa nabinya atau bahasa messengernya. Samawi perjanjian lama Yahudi bahasanya bahasa nabinya. Islam bahasanya bahasa nabinya. Tiba-tiba yang satu Samawi ngaku-ngaku Samawi bahasanya bahasa pagan. Itu gimana itu jelasin? Bahasa penjajahnya. Iya. Makin kesini kadang-kadang makin kesana. Selamat bergabung, Mas Edgar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Muslim ya? Ya, ini saya cuma mau pamer aja sama si Oten, Bang. Dia tadi lagi jealous bang. Kita lagi kangen-kangenan, dia jealous. Ini mau dipamerin, makin jealous aja deh. Iya, ini kan aku mau pamer saja. Ini kawan-kawan yang mualaf di Timor Leste saja belum sadar 1 tahun sudah banyak yang hafal, baca Al-Quran lancar. Kok katanya susah? Iya, susah buat yang menutup hatinya memang. Itu kemarin yang kita bahas ya Ustadz Alif ya, yang sama si Jack. Alasannya alasannya dijajah. Kalau dia tahu Yahudi itu dijajah kurang lebih 350 tahun dari 13 sebelum Masehi sampai 318 setelah Masehi, 350 tahun lah. Nah, kita dijajah Belanda 350 tahun, bahasa kita nggak berubah jadi bahasa Belanda, Ustadz Alif. Itu gimana? Nah, itu dia. Itu dia. Udah sosoknya kalah sama penjajah, bahasanya pun kalah sama penjajah. Makanya. Tapi yang menarik sih ya, yang menarik. Ketika umat Islam seragam satu bahasa, ini yang benar tadi ya, kita coba bayangkan aja. Haji itu semua suku dari berbagai bahasa negara itu datang ke sana, ketika sholat paham semua yang dibaca, paham semua. Ini yang jadi khawatir adalah ketika kaum sebelah ini bergabung di satu tempat, ada yang pidato dari pakai bahasa Indonesia, yang dengerin dari Kristen Arab. Ketika ada kalimat jangan ada padamu Allah-Allah lain, kata Oten Arab, woi yang bener kau bilang. Kok jangan ada Allah-Allah lain? Nggak ada. Laisa lakum ilahun akhor gitu, atau alihatun akhor. Kok alihatun kok jadi Allah? Gimana ini? Wah, jadi berantem. Kalau kita enggak, semua sama seragam. Karena disalah maknakan di situ kan, terjadi perbedaan. Ya kadang-kadang ya itulah ente kadang-kadang. Kalau Ini- tidak paham, Ini kan di situ ala-ala lain huruf kecil alanya bang. Ini Bang Hendy, saya dapat brosur untuk pergi haji, tapi bukan pergi haji Mekah, Ustadz Alif sama Bang Hendy. Ini ada Pilgrimage to the Holy Land. Ini dari Reverend Sir Felix Just SJPHD KSCH. Itu 15 hari April 2024. Tuh ya ininya